Kan ada semua. Sebetulnya gini, blueprint kota ini sudah ada gitu loh. Cetak birunya sudah ada. Transportasi harus mengerjakan apa itu sudah ada. Banjir kita harus mengerjakan apa itu sudah ada. Kemudian hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ada semuanya. Tetapi yang kita lihat dalam sekian tahun itu rencana itu tidak segera dieksekusi. Saya berikan contoh MRT itu rencana sudah 24 tahun loh. Sudah 24 tahun sebelum Malaysia itu Pak rencana kita sudah punya. Sebelum Bangkok punya rencana, kita sudah punya rencana itu. Tapi nggak pernah dieksekusi. Ini yang kita lakukan sekarang, mengeksekusi, bukan merencanakan lagi. Kalau saya harus merencanakan lagi, ngapain saya harus kerja? Saya itu sekarang ya mengeksekusi dari rencana-rencana yang sudah ada. Dari rencana yang ada untuk mendetailkan kenapa saya harus turun ke bawah, ke kampung, ke bantaran sungai, ke kanan kiri rel, mendengarkan suara rakyat, mendengarkan akar rumput, itu dalam rangka mendetailkan rencana yang ada. Ada tidak suara yang lain dari rencana ini yang masih bisa dimasukkan sedikit-sedikit? Seperti itu aja. Kemudian kalau sudah mengeksekusi, saya mestinya kan harus mengontrol pelaksanaan di lapangan. Kenapa saya turun ke bawah lagi, ke lapangan lagi? Itu untuk mengkontrol, itu manajemen controlling, itu manajemen pengawasan, itu checking lapangan. Ya kalau dalam sebuah manajemen kita hanya merencanakan, tidak memutuskan, tidak mengeksekusi, ya gimana? Saya kira tugas pemimpin itu ya melihat lapangan, melihat ke bawah, mendengar suara rakyat, kemudian segera memutuskan. Ya kalau kita ini menguasai lapangan secara detail, lapangan siang, lapangan sore, lapangan malam terkuasai betul. Siapa tokohnya, tokoh formal, tokoh informal, yang sering bersuara siapa, dan kita tahu sebetulnya keinginan mereka apa, ya gampang tuh. Ini kan hanya masalah komunikasi, ini kan masalah pendekatan. Kalau dalam ilmu psikologi itu namanya intervensi sosial, kan hanya itu aja. Kalau kita mau terjunin ya ya nggak sulit-sulit amat. Yang banyak adalah mereka hanya duduk di meja, tidak mau menerjuni, tidak mengetahui masalahnya secara konkret, secara nyata. Kalau kita Tanah Abang ya tanya aja ke masyarakat di sana. Jam 11 malam saya masih ada di sana enggak? Jam 1 malam saya masih ada di sana enggak? Jam 12 malam masih di sana enggak? Dan beli kemeja putih itu murah gitu aja. Kalau kalau jahitin juga murah. Kemeja ya, paling murah kan yang putih. Paling kalau jahitin berapa? 45.000, 50.000 dapat kita. Iya, dapat. Banyak lah. 14 aja mungkin. Ya, udah kucel nanti ganti yang baru. Bukan idenya Jokowi. Itu kan gagasannya gubernur yang dulu-dulu. Lah apa saya pengen gagas lagi gitu loh. Ada saya tuh heran apa pengen ide-ide ini oh sudah ada perencanaannya. Saya nggak tahu tuh gagasannya siapa nggak ngerti. Tapi yang paling pentingnya bagaimana menghadirkan itu di Jakarta, segera mengeksekusi dan bisa segera dimanfaatkan. Orang kok selalu berpikir ya, kalau setiap pemimpin ada gagasan, setiap pemimpin ada gagasan, nah, semua gagas-gagas saja nggak rampung-rampung. Yang lain sudah Bangkok punya, Kuala Lumpur punya, Singapura ada, Hanoi 2 tahun lagi sudah punya, kita masih gagasan-gagasan terus repot. Itu yang tidak, saya nggak mau ingin membuat rencana-rencana lagi. Nggak.
Tapi itu sering saya sampaikan. Banjir itu sebagian besar masalahnya tidak di pemerintah DKI. 13 sungai besar yang ada di Jakarta itu kewenangannya Kementerian PU, pemerintah pusat. Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan lain-lainnya itu 13 itu kewenangannya pemerintah pusat. Air mengalir ke Jakarta yang di atas juga itu kita nggak punya kewenangan karena wilayah kita nggak sampai ke sana. Artinya siapa? Pemerintah pusat yang bisa melakukan. Dari pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Aher, itu ada. Ya itu kan sekali lagi kan persoalan karena perusahaan anggaran. Masa yang di sana membangun sesuatu untuk kepentingan DKI, ya nggak mungkin APBD mereka gunakan untuk kepentingan DKI. Itu pemerintah pusat. Ya normalisasi sungai, ya kan normalisasi waduk, membuat embung, hijauan di atas, resapan di atas, membuat waduk di Ciawi misalnya, membuat waduk di atasnya lagi misalnya. Agar aliran run-off air itu tidak semuanya masuk ke Jakarta, ditahan dulu di atas. Itu sudah ada semuanya. Tetapi kita juga sadar bahwa Kementerian PU itu tidak hanya ngurusi Jakarta. Seluruh provinsi di Indonesia. Nah, apanya? Ya memang ini masalah prioritas saja. Prioritas. Pusat mau memberikan prioritas yang mana. Tapi mestinya sebagai ibu kota itu mestinya harusnya diberikan perhatian khusus. Nggak usah mengusulkan, itu sudah ada semua, kok langkah-langkahnya itu sudah ada semua. Tanya aja, kan. Sudah ada semuanya. Sekali lagi, ini hanya kecepatan mengeksekusi, menyiapkan anggaran, ya seperti itu aja. Sudah ada semuanya. Langkah-langkah mengatasi macam itu apa? Ada semuanya, nggak usah nyurat-nyuratin apa-apa. Artinya apa? Kemacetan itu kalau ditangani di DKI, tetapi di sekitar DKI ini tidak disiapin transportasi massalnya, misalnya dari Bekasi, Jakarta, Tangerang Airport, misalnya, atau Depok, Jakarta ke airport misalnya. Seperti itu kalau tidak digarap kita sebagai megapolitan, ya nggak akan rampung-rampung loh. Mobil yang masuk ke kita ini sehari bisa 3 juta, 4 juta, kan banyak sekali. Yang lalu lalang, apalagi ada mobil murah. Yang benar itu transportasi massal, entah kereta api, entah MRT, entah monorail yang kapasitasnya besar. Itu aja, udah nggak ada yang lain. Dan itu juga sudah ada semuanya. Lainnya sudah ada. Apanya? Iya, mulai. Semuanya mulai Oktober ini lah. Minggu ini, tanggal ini tanggal. Enggak. Selalu dengan Ada. dialog-dialog. Ya. Ya pasti keluhan-keluhan yang banyak. Pak, kapan kali kerukut dikeruk Pak, misalnya. Pak, kapan kali Cipinang Pak dikeruk Pak? Oh, itu aja. Oh, itu sudah puluhan tahun, ada 20 tahun, 30 tahun nggak dikeruk, gimana? Harusnya 7 meter, hanya tinggal 1 meter gitu-gitu. Gimana? Semua kali
Di Jakarta waduk juga sama, peluit itu harusnya 10-15 meter, hanya tinggal 2 meter. Gimana kita nggak mau banjir? Dan bertumpuk-tumpuk sekarang ditimpakan semua kita dan harus menyelesaikan orang menuntut kita setahun harus nggak banjir, setahun harus nggak macet. Gimana jurusnya? Ya mereka yang menyebut yang nggak tahu loh. Karena mereka akan ngikuti saya, ya kan. Kemudian biasanya saya akan pakai gambar di kampung menerangkan ke masyarakat ini loh, namanya kampung deret, ini, nanti mukanya jadi ini. Kalau ke waduk juga terangin ke Riario ini, di waduknya nanti kan jadi ini taman, nah ini perumahan ini harus pindah, misalnya saya sering menerangkan itu di jalan, di gang, di kampung, dan mereka menyebut itu sebagai street demokrasi ya, terserah mereka. Efektif ya, karena cara-cara seperti masyarakat merasa diberikan ruang untuk memberikan masukan, diberikan ruang untuk memberikan keluhan sebelum rencana itu dilaksanakan. Mereka tahu. Ya itu aja, mereka sebut itu street demokrasi ya. Kita ini kan hanya saling mengisi aja, tukar-menukar apa problem dan solusinya gitu aja. Oh kalau ini tempat saya ini, oh kalau tempat saya ini ya gitu. Dan itu bagus menurut saya. Itu malah konkret itu. Tahapan menuju MRT itu seperti apa, banjir itu kayak Bangkok seperti apa, Kuala Lumpur seperti apa. Mereka hati-hati loh, ini masalah ini yang ini harus hati-hati. Misalnya seperti itu. Kalau pakai kontraktor yang dari sana tuh ini, kalau yang dari sana tuh ini, ya mereka kan. Dan bagus kan. Kita bisa bandingin harga-harga juga, misalnya harga monorail per kilometer berapa, MRT per kilometer berapa, ini kan bagus. Vietnam juga tanya ke kita, kalau Jakarta per kilometer berapa? Apa yang diberikan oleh Jakarta kepada informasi? Ya semuanya. Semuanya yang tanya. Ya masalah merelokasi penduduk ke rusun seperti apa, kemudian masalah MRT kayak Vietnam kemarin pengen sekali tanya-tanya lebih tegas lagi mau ngirim orang, ya silakan. Kalau kita dengan Singapura ya kita banyak bertanya ke mereka karena mereka memang lebih dahulu punya, saya kira itu aja. Pas ngantuk ya tidur. Berapa lama? Sehari itu kalau apanya? Wah nggak bisa lah tidur itu udah lah, tidur itu jangan saya sudah biasa nggak teratur ya. Biasanya nggak teratur, saya ekspor kalau sudah ada deadline untuk kirim itu ya biasa sampai pagi biasa. Hmm? Hmm? Nggak, capek tidur gitu aja. Enggak. Saya paling tidak senang obat, paling tidak senang suplemen, paling tidak senang vitamin doping-dopingan. Enggak senang. Olahraganya ya belusuan. Oh, gimana saya jalan-jalan kemana-mana? Dipikir bukan olahraga. Jadi tidur bisa di mobil, bisa. Saya ya alhamdulillah diberi itu gampang tidur lah. Di mobil 15 menit tidur bisa, 10 menit tidur bisa. Di kantor kalau betul-betul kita capek ya saya tutup paling 10 menit saya tidur. Setelah itu fresh lagi, kerja lagi. Udah gitu-gitu aja, gampang.